Salat tasbih merupakan salah satu salat sunnah yang kontroversial, yang diperselisihkan oleh para ulama kita mengenai hukumnya. Itu disebabkan oleh perbedaan ulama dalam menilai status hadis-hadis yang menjelaskan mengenai salat tasbih. Secara umum, ada 3 pendapat ulama kita mengenai hukum salat tasbih. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa salat tasbih itu merupakan salah satu salat yang disunnahkan. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa salat tasbih tidak disunnahkan, tapi boleh saja untuk dilaksanakan, seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa salat tasbih hukumnya bid'ah. Ya, tentu dengan melihat hadis-hadis yang membahas atau yang menjelaskan mengenai salat tasbih, maka para ulama kemudian memberikan penilaian terhadap hukumnya. Nah, salah satu hadis yang dijadikan sebagai pegangan oleh ulama yang berpendapat bahwa salat tasbih disunnahkan adalah hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Beliau bercerita bahwa suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Nabi bersabda, "Ya Ammah, ya Abbas, wahai pamanku, wahai Abbas, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asra hisab." Wahai paman, maukah engkau saya beri sesuatu, saya kasih sesuatu, saya hadiahi sesuatu, saya ajarkan 10 amalan. Iza anta fa'alta zalik, ghafarallahu laka zambak. Apabila engkau melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu. Ada 10 jenis dosa di dalam hadis tersebut yang akan dihapus melalui salat tasbih. Awwalahu wa akhirahu. Dosa yang pertama, dosa yang terakhir. Qadimahu wa hadisahu. Dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang. Kemudian khata'uhu wa amdahu. Dosa yang dilakukan dengan kekeliruan, dosa yang dilakukan dengan sengaja. Saghirahu wa kabirahu. Dosa yang kecil dan dosa yang besar. Kemudian sirrahu wa alaniyatahu. Dosa yang disembunyikan dan dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan antusalliya 4 rakaat. Yang kau melaksanakan salat 4 rakaat. Jadi salat tasbih itu jumlah rakaatnya 4 rakaat. Hanya perbedaannya kalau dilaksanakan di siang hari dilaksanakan 4 rakaat sekaligus dengan sekali salam. Jika dilaksanakan di malam hari boleh 4 rakaat sekaligus sekali salam, tapi sebaiknya dilaksanakan dengan 2 rakaat 2 kali salam. Ini didasarkan kepada keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salatul laili masna masna. Salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari itu masna masna. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa taqra'u Fatihatul Kitab wa surah. Kemudian engkau membaca Fatihatul Kitab dan 1 surah. Jadi sebaiknya pada setiap rakaat tersebut setelah membaca surah Al-Fatihah, yaitu membaca 1 surah utuh, bukan hanya beberapa ayat. Sebagian ulama menyukai untuk membaca pada keempat rakaat tersebut. Rakaat pertama yaitu membaca surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Kemudian rakaat yang kedua membaca surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian rakaat yang ketiga membaca surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang keempat membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Itu pada keempat rakaat. Kemudian kata Nabi SAW,
apabila engkau sudah selesai membaca surah Al-Fatihah dan surah tadi, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ditambahkan dengan wala haula wala quwata illa billah. Jadi boleh hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa dilanjutkan dengan wala haula wala quwata illa billah. Itu dibaca sebanyak 15 kali. Setelah itu kemudian ruku. Setelah membaca tasbih pada saat ruku, misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau bacaan yang lain, kemudian kembali membaca bacaan yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu sebanyak 10 kali. Setelah itu i'tidal, bangkit berdiri lurus kembali, kemudian membaca 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi sudah 35 kali. Setelah itu kemudian sujud, baca doa dalam sujud atau tasbih ketika sujud, misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Setelah itu baca lagi sebanyak 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Berarti sudah 45 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud, baca doanya rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian baca lagi sebanyak 10 kali. Itu sudah 55 kali. Setelah itu sujud yang kedua. Setelah membaca tasbih atau membaca doa dalam sujud, dibaca lagi 10 kali. Berarti sudah 65 kali. Pada saat hendak berdiri ke rakaat yang kedua, kemudian jalsa istirahat, duduk sejenak, dibaca 10 kali. Berarti jumlahnya sudah 75 kali. Nah, itu pada satu rakaat dibaca sebanyak 75 kali. Nah, berarti kalau 4 rakaat itu sebanyak 300 kali. Nah, Nabi SAW juga berpesan kepada Abbas radhiyallahu anhu, apabila engkau bisa melaksanakannya sekali sehari, maka laksanakanlah itu. Jika tidak bisa, maka sekali sejumat, maksudnya sekali dalam sepekan. Kalau tidak bisa, maka laksanakanlah sekali dalam 1 bulan. Ya, tidak bisa sekali setahun. Ya, paling tidak, paling minimal laksanakanlah sekali dalam seumur hidup kita. Sekali dalam seumur hidup. Jadi keutamaannya bisa menghapuskan 10 jenis dosa. Ada juga riwayat yang lain sekalipun dhaif yang menyatakan bahwa dosa akan diampuni sebanyak butiran-butiran pasir. Nah, di antara ulama yang senantiasa mengamalkan salat tasbih yaitu seorang ulama hadis dan ulama fikih, beliau juga adalah guru dari Imam Ahmad, yaitu Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala anhu. Nah, beliau mengamalkan salat tasbih tersebut. Di bulan Ramadan ini tentu kita ingin memperbanyak melakukan amal-amal soleh, salat-salat sunnah sebagai upaya untuk kesungguhan mencari keutamaan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang diharapkan itu terjadi di 10 malam yang terakhir, terutama malam-malam yang ganjil. Maka tentu akan sangat serasi jika di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir Ramadan, untuk kemudian melaksanakan salat tasbih tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan pelaksanaan salat tasbih itu bisa menambah amal ibadah kita, kemudian diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak harus di malam hari, salat tasbih ini bisa dilaksanakan di siang hari, bahkan di hadis disebutkan ya kapan saja, tidak bisa melaksanakan kecuali tentunya pada waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat. Itu diantara tuntunan pelaksanaan salat tasbih. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.